Sahabat dan saudaraku, mari menggunakan waktu mempelajari firman Tuhan hari ini. Selasa 4 November, judulnya Pilihan yang Menentukan. Mari kita mulai dengan doa singkat yang didasarkan dari Yeremia 11 ayat 20. Tuhan semesta alam yang menghakimi dengan adil, yang menguji batin dan hati, kepadamulah kuserahkan perkaraku. Amin. Dalam Yosua 7 ayat 19-21, Yosua meminta Achan untuk melakukan dua hal. Yang pertama, memuliakan Allah dan menghormati Allah. Yang kedua, mengakui apa yang telah dia lakukan tanpa menyembunyikannya. Achan harus memuliakan Allah dengan mengakui apa yang telah dia lakukan. Istilah yang digunakan di sini, yaitu tudau dalam bahasa Ibrani, dapat merujuk pada ucapan syukur seperti yang digunakan dalam Mazmur 26 ayat 7, Yesaya 51 ayat 3, Yeremia 17 ayat 26. Dan kata ini juga untuk pengakuan dosa, digunakan dalam Esra 10 ayat 11. Sayangnya ayat Alkitab tidak memberikan indikasi bahwa Achan menunjukkan tanda-tanda pertobatan yang nyata. Achan sampai akhir tetap bersembunyi. Sikapnya yang menentang membuat dia dianggap sebagai pelanggar berat yang tidak dapat ditebus dengan hukum Musa. Dalam Bilangan 15 ayat 27-31. Kata-kata Achan dalam Yosua 7 ayat 21 mengingatkan kita pada kejatuhan Adam dan Hawa. Dalam Kejadian 3, Hawa melihat, kata Ibraninya adalah rau'au, bahwa pohon itu menarik, kata Ibrani kaumat, dan akhirnya mengambil, kata Ibrani laukach, dari buah itu. Dalam pengakuannya, Achan mengakui bahwa ia melihat, kata Ibrani yang sama, rau'au, dalam jarahannya sebuah jubah indah dari sinear, 200 sikal perak, dan sebatang emas. Achan kemudian mengingini, kata Ibrani kaumat, dan mengambilnya, kata Ibrani laukach. Sama seperti kasus Adam dan Hawa, pilihan Achan mengungkapkan bahwa dosa ketamakan adalah dosa ketidakpercayaan. Dosa ini mencurigai bahwa Allah tidak menginginkan yang terbaik bagi makhluknya dan menyembunyikan beberapa kenikmatan yang sangat indah dari mereka yang hanya merupakan bagian dari ketuhanan. Selain menunjuk ke belakang pada kejatuhan leluhur manusia, ayat ini juga menyoroti perbedaan yang mencolok antara sikap Rahab di Yosua 2 ayat 1-13 dan sikap Achan. Rahab membawa mata-mata Israel ke atap dan menyembunyikannya dari para tentara Yeriko. Achan, yang adalah orang Israel, mengambil barang-barang terlarang dan menyembunyikannya dari Yosua. Rahab menunjukkan kebaikan kepada mata-mata Israel dan membantu mereka mendapatkan kemenangan. Achan membawa masalah pada Israel, bangsanya sendiri, dengan keserakahannya, dan tindakan Achan ini menyebabkan kekalahan Israel. Rahab membuat perjanjian dengan orang Israel. Achan melanggar perjanjian dengan Yahweh, Allah orang Israel. Rahab menyelamatkan dirinya dan keluarganya, dan mereka menjadi warga negara yang dihormati di Israel.
Achan menghukum dirinya dan keluarganya sampai mati dan menjadi contoh yang memalukan. Renungkan tentang dosa ketamakan. Kita dapat menghindari untuk tidak menyerah pada dosa ketamakan ini. Seberapa banyak pun yang kita miliki atau tidak kita miliki. Caranya dengan mengikuti perkataan Yesus dalam Lukas 12 ayat 15. Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan, sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung pada kekayaannya itu. Mengakhiri pelajaran hari ini, mari kembali ke ayat inti Yeremia 17 ayat 10. Aku, Tuhan yang menyelidiki hati, menguji batin, untuk memberi balasan kepada setiap orang setimpal dengan hasil perbuatannya. Sahabat juga perlu melengkapi waktu untuk bersekutu dengan Tuhan setiap hari. Dengan bacaan Alkitab sedunia, percayalah kepada nabi-nabinya yang melanjutkan dari Yosua pasal 15. Tuhan memberkati kita semua.